Selamat datang di kegiatan Urun Rembuk Ekspor tahun 2024. Saat ini saya sekarang bersama dengan Pak Ishak dari Universitas mana, Pak? Trisakti. Trisakti, oke. Okay. Ini kita akan berbincang sedikit tentang bisa UMKM bisa ekspor. UMKM ini merupakan punggung ekspor nasional, jadi kita akan kulik-kulik sedikit tentang ekspor ini dan apa kaitannya ketika kita banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Ini saya langsung menuju ke pertanyaan saja ya, Pak ya. Boleh, silakan. Perguruan tinggi ini kira-kira sekarang ini sudah banyak program apa, Pak, terkait ekspor, kemudian apa kolaborasinya dengan para mungkin mahasiswa yang ingin tertarik lah dengan ekspor itu, Pak? Ya, pertama terima kasih. Saya kebetulan dari Universitas Trisakti dan dari lembaga penelitian pengabdian masyarakat yang di dalam itu membawa salah satunya itu inkubator bisnis. Jadi menurut saya sangat potensial upaya mendorong ekspor itu dari sisi perguruan tinggi, karena seperti Trisakti sendiri itu sebagai entrepreneur university gitu ya. Jadi memang ditanamkan mahasiswa itu semua prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan yang pertama. Jadi memang didorong untuk visi misi kita, dan saya yakin mungkin di banyak perguruan tinggi juga seperti itu untuk menghasilkan wirausaha dari mahasiswa. Yang kedua, kita punya inkubator bisnis, di mana dari mata kuliah kewirausahaan itu yang memang mahasiswa punya potensi atau keinginan atau passion berbisnis itu kita tampung, kemudian kita fasilitasi, adakan pendampingan, kemudian kita coba pitching dengan beberapa kemungkinan investor untuk mendanai atau mensupport bisnisnya mereka. Nah, dalam konteks ini saya yakin seperti kemarin kita ikut dalam Entrepreneur Hub Jakarta, di mana beberapa perguruan tinggi dan UMKM itu dikolaborasikan oleh Kementerian Koperasi. Itu dari sisi mahasiswa itu sudah mulai ada yang startup itu yang ingin berkeinginan atau sudah berusaha untuk menembus pasar ekspor. Dan saya yakin ini kalau seandainya ada semacam support dalam bentuk yang mungkin macam-macam ya, ada fasilitasi atau kemungkinan mereka mungkin masih terbatas informasi marketnya, kemungkinan mereka mungkin bagaimana brandingnya mungkin berbeda dengan yang pasar dalam negeri, atau apapun yang dalam hal ini dari Kementerian Perdagangan, saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif dan mendukung memang yang program yang memang sudah ada di perguruan tinggi. Gitu. Saya pikir itu intinya, Pak. Ya. Tapi sekarang di Trisakti sendiri, Pak, dari sekian ratus mungkin ribuan mahasiswa itu berapa persen, Pak, yang tertarik untuk ekspor gitu, Pak? Saya penasaran aja ini. Iya. Sebelum kita ngomong ekspor tadi ya, yang startup dulu. Startup itu memang terus terang kita dari persentase mungkin di bawah 10% pastinya. Karena mereka saya sangat menyadari kalau kita ngobrol dengan mahasiswa itu dari masuk ke masing-masing program studi itu memang cita-citanya jadi profesinya yang di prodi itu kan. Tetapi kita punya beberapa yang dari awal itu fakultasnya atau prodinya itu memang mendorong untuk jadi pengusaha kan. Jadi misalnya FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada bisnisnya. Ada FTI, Teknik Industri. Di samping itu pengalaman saya juga ada beberapa fakultas yang mengembangkan inkubator bisnis itu dari yang bawah lah, dari prodi direkrut ke fakultas sebelum ke universitas. Kalau dari sisi persentasenya sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita ngomong 1% dari 15.000 aja kan udah ketahuan. Kalau 5% berapa kali, kalau misalnya katakanlah Trisakti itu sekitar 16.000 mahasiswa itu kan, kalau kita ngomong persentase, kalaupun menyumbang 10 yang potensial untuk ekspor aja kan bukan main kan. Betul, Pak. Saya pikir itu kalau kaitannya dengan kuantitatif ya. Betul. Ini ya memang mahasiswa ini sebenarnya jiwa-jiwa muda yang sangat
tertarik dengan bidang usaha itu, bisnis gitu. Tapi sekali lagi saya tanyakan mungkin apa peran dari perguruan tingginya untuk secara praktis ya Pak, secara praktis itu memberikan fasilitas kepada para mahasiswa atau para pemula startup ini Pak? Kalau di perguruan tinggi saya ya, sendiri di Trisakti itu pertama yang tadi saya bilang, kita punya pusat inkubator bisnis. Jadi merekrut kita turun sampai ke lapangan karena ujung tombaknya itu dosen-dosen kewirausahaan yang di bawah koordinasi kita juga. Kemudian dari mata kuliah kewirausahaan itu kan ada pemodelan bisnis, ya, bisnis plan dan sebagainya itu yang potensial dan ada passion itu kita buka. Kayak sekarang itu kita lagi membuka untuk 10 yang akan didanai untuk startup. Jadi kalau dari ide dulu memang. Kemudian kalau memang yang sudah berjalan itu juga kita dorong. Kalau fasilitasi itu tadi begitu masuk ke inkubator itu kita meng-hire pendamping yang profesional, didanai sampai kita carikan pitching untuk investor-investor yang mungkin bisa cocok dengan startup itu untuk support pertama lah, dalam artian untuk di pendanaan atau marketing dan sebagainya butuh yang faktori-faktori yang besar kan, untuk bisa masuk untuk support. Kita fasilitasi itu, dan sekarang hampir setiap tahun kita punya program seperti itu. Berangkatnya tetap dari mahasiswa, baik yang baru memulai atau yang sudah berjalan. Ini jadi memang peluang untuk ekspor bagi anak-anak muda ini memang sangat terbuka lebar gitu ya. Betul. Jadi sekali lagi saya ingatkan dan juga saya tegaskan kalau ekspor itu potensinya sangat besar, dan sekali lagi juga UMKM ini tulang punggung ekspor Indonesia itu. Jadi kalau misalkan kita nggak bergerak sekarang itu rugi rasanya ya Pak ya itu. Ada satu lagi sebetulnya kalau boleh ya. Silakan Pak. Potensi perguruan tinggi. Kita itu perguruan tinggi itu ada 3 dharma, tridharma perguruan tinggi. Dikjar, saya setiap hari ngajar, itu namanya kewajiban dosen. Yang kedua penelitian, riset. Yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat, saya membawahi masyarakat di Universitas Trisakti. Itu mitra-mitranya itu mungkin sekitar 30-40% itu UMKM. Justru malah UMKM ya Pak? Itu malah justru potensi yang sangat besar, bukan mahasiswa loh ya, tapi dosen yang mendampingi UMKM. Nah, ini UMKM dari yang skala mikro sangat kecil gitu ya, yang kelompok cuma 1 sampai 5 dan seterusnya, itu kan bisa saja kalau kita mendapatkan informasi, mendapatkan support, mendapatkan bimbingan yang bukan dari kita pendampingan awal, kemudian dari kementerian atau dari badan yang lain yang memang mendorong untuk bisa ekspor tadi, saya yakin kolaborasi ini harusnya sangat-sangat berpotensi dan sangat positif. Kita menunggu gitu loh. Kita menunggu kalau memang targetnya itu bisa katakanlah tadi ada 5.000 UMKM gitu. Dari perguruan tinggi saya yakin bisa, kalau memang potensial kita bisa pilihkan beberapa. Betul, ya. Kalau tadi dari sisi mahasiswa, sekarang dari UMKM masyarakat. Tapi dosen sebagai dalam bentuk pengabdian masyarakatnya mendampingi UMKM, mendampingi fasilitator. Iya, pengalaman saya sendiri pribadi, saya kemarin baru selesai dapat hibah pengabdian masyarakat. Mitranya itu pengusaha ibu-ibu yang jadi buruh emping melinjo di Pandeglang, di Menes. Kemudian kita bikin inovasi, cangkang dan kulitnya itu dibikin jadi snack, jadi kue. Nah, kondisi yang seperti ini kan apakah empingnya atau apa, pengalaman kita juga ada mahasiswa yang sudah mulai diaspora di luar negeri itu, kita siapkan keripik emping, keripik pisang segala macam. Itu pasarnya ada, tapi baru kerja sendiri kan. Dan ini kan bayangan saya satu potensi yang kalau dikemas dan disupport oleh instansi yang harusnya berkolaborasi. Kita tidak bekerja sendiri karena begitu masuk pasar ekspor kita pengetahuannya nggak ada kan. Dan itu butuh sebetulnya. Kalau misalnya memang dicantelkan dari kementerian misalnya, kemudian dengan perguruan tinggi itu yang saya pikir sangat potensi untuk mendorong UMKM itu bisa go internasional. Ya, padahal tadi UMKM kecil aja tetap bisa bergabung. Persis. Banyak support, banyak pendampingan, banyak fasilitator dari instansi, dari perguruan tinggi. Dan dari kementerian tuh nggak tinggal diam gitu. Banyak support, banyak bantuan yang diselenggarakan. Jadi kita tuh tinggal
boom aja gitu, tinggal Iya, gerak aja gitu. betul. Agar UMKM bisa tembus di pasar internasional. Mungkin sekian ya Pak ya. Oke, Terima cukup. kasih atas diskusinya. Semoga bisa mendorong, bisa memantik kita semua untuk terus bisa berkembang, bisa memajukan ekspor di Indonesia ini. Gitu. Siap. Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam UMKM. Salam UMKM. Oke. Terakhir apa? Salam ekspor. Salam ekspor, iya, sorry ya. Jadi ekspornya kurang. Dan salam ekspor gitu. Salam ya. ekspor. Saya dan dulu dan salam ekspor. Oke. gitu ya. 3, 2, 1. Dan doang, Pak. Ya, Oh iya iya. nanti dikit. Mm-mm. Ya. Dan akhirnya Dan untuk yang terakhir kalinya sorry. Untuk yang terakhir kalinya dan salam ekspor.